Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang berbahagia, meski sudah lebih dari setahun kasus COVID-19 menyerang penduduk di dunia, Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern (VOC) varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yaitu yang pertama adalah varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brasil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yaitu lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yaitu varian dari Inggris, Afrika, dan India. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, upaya untuk mengalahkan penyebaran dari penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa yang disebut protokol kesehatan 5M? Ya, protokol 5M terdiri dari yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari. Hal itu untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Agar lebih efektif lagi, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu, seiring kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jadi, gunakanlah masker, terutama kegiatan di dalam dan di luar rumah, dan pada saat berkumpul, seperti saat ini. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ya. Jadi anak-anak dibiasakan untuk selalu menjaga jarak guna mengurangi dan menekan penularan virus COVID-19. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang,
maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, untuk mengurangi dan menekan penyebaran virus COVID-19, kita berkumpul dengan menjaga jarak. Kita sudah menerapkan 1, 2, 3, dan sampai ke 4 protokol kesehatan penerapan 5M. Penerapan 5M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Kalaupun kita terpaksa harus keluar, tetap terapkan 5M dimanapun kamu berada. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait varian baru COVID-19 beserta penerapan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Marilah bersama-sama kita terapkan 5M tersebut dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekolah kita tercinta ini, dengan harapan dapat menekan penularan virus COVID-19 sehingga proses belajar mengajar akan terus dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.